Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan bersama-sama dengan tema cinta uang. Ayat pokok kita terambil di dalam surat 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 bunyinya demikian. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 bagian A. Di sana dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di situ dikatakan bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang tidak salah. Uang itu dapat digunakan oleh siapapun, oleh semua manusia di dunia ini, oleh organisasi, institusi apapun. Karena tanpa uang, maka suatu organisasi tidak bisa beroperasi, usaha tidak bisa berjalan, dagang tidak bisa berjalan. Bahkan suatu bangsa tidak bisa hidup tanpa uang. Dan manusia tidak bisa lepas daripada yang namanya uang. Tetapi yang berbahayanya adalah bukan uangnya, tetapi yang berbahaya adalah cinta akan uang. Ini yang bahaya. Saudara-saudaraku, cinta akan uang ini lebih berbahaya daripada virus corona. Ya, karena virus corona hanya bisa mematikan jasmani kita, tetapi cinta akan uang itu akan mematikan rohani kita dan juga bisa mematikan jasmani kita. Contohnya, seseorang yang cinta akan uang, dia bisa membunuh saudaranya atau membunuh orang lain. Karena apa? Karena cinta uang. Hal ini begitu berbahaya. Dan karena uang, suami bisa membunuh istri ataupun istri bisa membunuh suami. Karena uang orang bisa merampok. Karena uang, semua orang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang karena apa? Begitu cintanya akan uang. Dan cinta akan uang ini sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar mengapa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, uang sesungguhnya tidak jahat, tetapi akar segala kejahatan adalah cinta uang. Alasan yang pertama kenapa akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang, hal yang pertama yang akan kita belajar adalah karena dengan cinta uang, orang menyimpang dari iman. Kita baca di dalam 1 Timotius, pasal yang ke-6. 1 Timotius, pasal 6, ayat 10b, di sana dikatakan begini. 1 Timotius, pasal 6, ayat 10b, di sana dikatakan, sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan baik-baik, di situ ada kata, oleh sebab memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah, jadi orang ketika cinta uang, seseorang ketika dia mulai cinta uang, maka bahayanya adalah, jahatnya adalah dia menyimpang dari iman. Yang tadinya dia bergantung sama Tuhan. Tadinya dia percaya kepada Tuhan. Tadinya dia begitu cinta Tuhan. Tadinya dia begitu setia sama Tuhan. Tetapi dengan bergulirnya waktu, lama-kelamaan yang menguasai hatinya bukan lagi Tuhan. Bukan Tuhan lagi yang memerintah dalam kehidupannya, tetapi justru uanglah yang memerintah dalam hatinya. Uang sebagai raja di dalam hatinya, sehingga dia mulai cinta akan uang. Dan cinta akan uang ini adalah suatu kejahatan di mata Tuhan. Karena apa? Karena hal ini membawa dia kepada penyimpangan dari iman. Kenapa? Karena setiap hari, setiap jam, setiap detik adalah uang. Time is money, bukan time is God. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ketika waktu adalah uang,
maka hatinya, pikirannya, dan perasaannya semua diarahkan kepada uang. Dan ini berbahaya kepada seseorang yang mulai jatuh cinta yang namanya uang. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang tadinya begitu setia kepada Tuhan, begitu rajin, setia berdoa, setia ke gereja, setia membaca firman Tuhan, setiap hari-hari ibadah dia tidak pernah alpa. Tetapi ketika uang sudah mulai menjadi raja di dalam hatinya, mulai melengsarkan Tuhan, dan kemudian uang menjadi posisi pertama, menjadi prioritas utama dalam kehidupan seseorang. Dan ini sangat berbahaya. Dan kenapa saudara? Alasannya karena rohaninya dimatikan oleh cinta akan uang itu sendiri. Karena itu mari Bapak Ibu saudara-saudara, orang percaya, gereja Tuhan dimanapun berada, kita butuh uang. Siapapun manusia di dunia ini, dari orang yang baru lahir sampai kepada mati, orang mati sekalipun butuh uang. Tetapi bukan uang segala-galanya. Karena uang itu berguna dalam segala hal, tetapi bukan uang prioritas utama. Prioritas utama dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah Tuhan yang memberikan uang kepada saudara melalui pekerjaan saudara, melalui usaha saudara, melalui kerja keras saudara. Tuhan bekerja dan memberkati pekerjaan saudara sehingga yang namanya uang itu bisa datang. Tetapi apabila pikiran dan motivasi kita sudah jatuh cinta yang namanya uang, maka di mata Tuhan kita sebenarnya sudah mati. Rohani kita sudah mati. Dan kematian ini secara kasat mata tidak bisa dilihat. Tetapi Tuhan melihat kematian yang sementara kita jalani di dunia ini secara rohania. Dan bukan hanya itu saja, tetapi nanti ada kematian sampai kepada penderitaan kekal. Karena apa? Rohani kita sudah mengalami kematian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu berhati-hatilah apa yang namanya cinta akan uang. Saudara bekerja keras untuk mencari uang itu tidak salah. Saudara banting tulang untuk bekerja keras mencari uang itu tidak salah. Karena untuk operasional, untuk kebutuhan, untuk keperluan, untuk operasional dalam keluarga, bahkan untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri atau kemana saja. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika uang menjadi prioritas pertama dalam kehidupan saudara, dan saudara mulai jatuh cinta terhadap uang, sehingga uang menjadi raja dalam hidup saudara, hati-hati, engkau sudah jatuh dalam cinta akan uang. Dan di hadapan Tuhan, engkau sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kita renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Orang karena cinta uang dia menyimpang dari iman. Oleh karena cinta uang dia bisa gantikan imannya dengan iman yang lain. Oleh karena cinta uang dia bisa meninggalkan imannya dan menyangkali imannya. Dia bisa murtad karena apa? Cinta uang. Oleh karena jabatan dan kedudukan dia bisa tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam mendapatkan suatu jabatan dan kedudukan terpenting, yang penting dia bisa mendapatkan uang banyak di sana. Dia bisa meninggalkan imannya, menyangkal Tuhannya. Ini berarti dia telah menyimpang dari iman. Dan dia sudah menyiksa dirinya di dalam berbagai duka. Secara jasmani dia bahagia, dia bersuka cita, dia bergembira, dan seakan-akan secara jasmania, wow, dia berhasil. Tetapi secara rohania, di hadapan Tuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini, ketika saudara mendengar renungan firman Tuhan ini, kalau saudara jatuh cinta sama uang, bertobat. Kalau saudara mulai jatuh cinta sama uang, bertobat. Cepat ambil keputusan dan berbalik bahwa Tuhan satu-satulah yang harus menjadi raja dalam kehidupan kita.
dan prioritas kedua dan ketiga dan selanjutnya adalah urusan lain. Tetapi yang pertama-tama, saudara harus cinta Tuhan. Saudara harus mengasihi Tuhan. Karena orang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Karena firman Tuhan di dalam ayat lain dikatakan, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Oleh karena itu tidak mungkin seseorang hartanya di mana, nggak mungkin dia lupa harta. Hatinya pasti ada di sana. Dan kalau dia sudah jatuh cinta yang namanya uang atau harta, itulah yang menjadi raja dalam hatinya, sehingga sering dan selalu melupakan Tuhan.